Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 6. Tak terima aibnya dibongkar di depan umum. Tuti pun panik, kemarahan yang sudah di puncak, membuat Tuti makin murka dan kalap. Wanita tua itu bukan membalas perkataan Bayu, ia malah berlari dan mendorong keras Laras. Sampai Laras terjatuh ke aspal dalam keadaan duduk. "Laras!" teriak Bayu, yang langsung menolong sang adik. "Aush! Perutku, arg! Sakit banget, hiks!" Laras menangis, memegangi perutnya dalam keadaan duduk. Semua orang merasa kasihan, melihat wanita itu diperlakukan kasar oleh Tuti. Mampus! Itu balasan untuk menantu durhaka pada mertuanya. Cuy! Tuti meludah, sama persis seperti Bayu tadi. Jeffrey dan Dania tersenyum senang, menyaksikan keadaan Laras penuh kesakitan. Bagi mereka, ini adalah balasan setimpal. Ketika Jeffrey dan Dania diperlakukan buruk. Sedangkan Laras, mendapatkan hukuman dari apa yang sudah dilakukan. "Ayo, sayang. Kita pulang." Ajak Tuti, diikuti oleh Jeffrey juga Dania. Yang masuk ke dalam mobil taksi pesanannya, dan menutupi tubuh mereka, menggunakan selimut yang dibawa dari rumah. Mata Bayu benar-benar penuh dendam, melihat kondisi adik Ni. Apalagi melihat ada saos, mulai merembes dari sela-sela kedua kaki Laras. "Kak, sakit." Laras jatuh pingsan, tepat di tangan Bayu. Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit, yang sangat luar biasa. "Bertahanlah, Dek." Bayu langsung menggendong Laras sekuat tenaga, lalu membawanya ke rumah sakit yang sama, di mana Langit sedang dirawat. Sepanjang perjalanan, Bayu menelepon Kiara yang tidak diangkat-angkat. Lalu beralih menelpon Aiman. Tak lama, pria itu mengangkat teleponnya. Aiman syok, ketika tahu keadaan Laras tidak baik-baik saja. Aiman langsung mengikuti instruksi dari Bayu, untuk mempersiapkan semuanya. Supaya Laras segera ditangani dengan cepat, ketika sampai di rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Bayu hanya bisa melihat saos itu semakin banyak. Dia menangis merasa bersalah, karena sudah lalai dalam menjaganya. Sehingga nenek lampir itu berhasil melukainya. Setelah mendapatkan informasi tentang Laras dari Bayu, wajah Aiman terlihat tegang juga panik. Dia tidak menyangka, kejadiannya bisa sampai seperti ini. Entah apa yang dilakukan oleh Bayu dan Laras. Hingga bisa menimbulkan kejadian yang sangat beresiko pada kandungannya. Wajah panik Aiman disaksikan oleh Kiara yang merasa aneh ketika menerima telepon dari sang suaminya. Hingga membuat Langit pun menatap wajah pria itu dengan rasa curiga. "Ada apa, men? Apa sesuatu terjadi sama mereka?" tanya Kiara ikut panik. "Paman dan ibu baik-baik aja, kan, Om? Katanya mereka mau ngobrol sama dokter, tapi kenapa lama sekali? Apa aku ini sakit parah?" tanya Langit dengan wajah polosnya. Aiman yang sudah mematikan sambungan telepon itu segera memasukkan ponsel ke saku celana. Selepas itu, ia menatap Kiara dan Langit secara bergantian. "Sudah, kamu jangan khawatir. Om yakin ibumu itu wanita yang kuat, jadi doakan saja supaya semuanya baik-baik saja. Langit juga cuma sakit biasa kok, jadi jangan banyak pikiran ya. Supaya nanti bisa secepatnya pulang, oke? Om tinggal sebentar ya. Oh ya, Kiara. Aku titip Langit dulu ya, nanti aku kabarin. Pastikan Langit jangan banyak berpikir keras, biar kesehatannya tidak drop. Aku keluar sebentar, permisi." Pamit Aiman pada Kiara. Kiara tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa mengangguk pelan, dalam keadaan wajah penasaran bercampur cemas. Akan kondisi suami, juga adik iparnya sekarang. Rasanya, Kiara ingin sekali menahan atau berlari mengikuti Aiman. Namun, dia harus menjaga Langit. Yang pasti butuh perhatian lebih, di saat-saat seperti ini. Aiman sudah meminta beberapa perawat, dan suster berjaga di depan rumah sakit. Supaya bisa langsung membawa Laras ke ruang UGD. Di ruang UGD,
Dokter kandungan sudah menyiapkan semuanya yang diperlukan ketika menangani wanita itu. Hanya berselang beberapa menit, sebuah mobil datang, membuat Aiman dan para perawat langsung membantu Bayu, yang sudah memindahkan Laras ke atas belangkar. Laras didorong cepat menuju ruang UGD, karena sudah tidak sadarkan diri dari tadi. Ditambah saos yang terus keluar, dari sela kedua kaki yang sangat banyak. Aiman bisa melihat betapa panik dan khawatirnya Bayu terhadap kondisi sang adik. Apalagi ketika pintu UGD mau ditutup, beberapa kali sang kakak menahan, dan ingin ikut bersama adiknya ke dalam ruangan. Hanya saja Aiman menahan Bayu, demi membiarkan pintu UGD tertutup rapat. Sudah, Bay. Biarkan dokter menangani keadaan Laras. Kita tunggu kabar dari dokter di sini, dan bantu dengan doa. Supaya Laras, juga anak yang ada di kandungannya baik-baik saja. Ucap Aiman menenangkan Bayu. Sekarang mending kita duduk dulu ya. Kamu tenangin diri kamu dulu, jangan seperti ini. Kasihan Laras, kalau lihat kamu emosi terus. Aiman mengarahkan untuk duduk di kursi tunggu. Akan tetapi, Bayu bukannya duduk dan mendengarkan ucapannya. Pria itu malah berlari ke arah dinding, sambil memukul dengan keras. Dua. Suara hantaman tangannya ke dinding sangatlah keras. Membuat Aiman terkejut bukan main, apalagi ketika melihat saos yang perlahan keluar dari tangan Bayu yang masih mengepal. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Lihat saja kau, Jeffrey. Jika sesuatu terjadi pada adikku juga anaknya, aku akan pastikan hidup kalian akan menderita selamanya. Stop, Bay. Pekik Aiman menahan tangan kanan Bayu, yang ingin kembali melayangkan tonjokan keras ke arah dinding. Percuma kamu melukai dirimu sendiri, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Sekarang doakan Laras dan anaknya, supaya mereka baik-baik saja. Aku akan cari suster bentar, untuk mengobati tanganmu. Bayu berusaha mengontrol diri, dan mengikuti perkataan Aiman. Dia duduk menjambak rambutnya frustrasi. Karena begitu mengkhawatirkan tentang kondisi sang adik. Tak lama Aiman datang membawa suster, yang langsung mengobati luka Bayu. Meskipun tidak ada rasa apa-apa, tetap saja sang sahabat khawatir. Jika tidak segera ditangani, lukanya akan menjadi infeksi. Setelah suster selesai mengikat perban di tangan, matan Bayu melihat dokter keluar dari ruangan, membuat pria itu segera berlari mendekatinya. Dok, bagaimana keadaan adik saya? Tanya Bayu, menatap sang dokter. Maaf, Tuan. Kami tidak bisa menyelamatkan kandungan pasien. Semua itu disebabkan akibat benturan yang cukup keras. Mengakibatkan pendarahan, dan pasien mengalami keguguran. Untuk keadaan pasien sendiri, masih dalam pengaruh obat. Jadi harus istirahat, sampai pengaruh obat menghilang. Penjelasan dari dokter, mampu meruntuhkan kepercayaan Bayu, yang dari tadi selalu berpikir positif, bahwa mereka bisa selamat. Namun nyatanya dia salah besar. Hanya Laraslah yang selamat. Sementara anak di dalam kandungan yang tak bersalah apa-apa, harus menderita sampai kehilangan nyawa. Tubuh Bayu lemas. Dia menyandar di dinding, lalu merosot ke bawah hingga duduk penuh penyesalan. Seandainya tadi bisa melindungi sang adik, maka Laras tidak akan kehilangan anak keduanya. Aiman berjongkok di hadapan Bayu. Kemudian menepuk pundak sahabatnya berulang kali. Dia paham betul bagaimana terpukulnya sang sahabat atas kehilangan ponakan yang sudah ditunggu-tunggu kelahirannya. Sabar, Bay. Kamu harus kuat, kamu harus tegar dan ikhlas untuk menghadapi semua ini. Ingat, ketika Laras bangun nanti, sudah pasti dia akan sangat kehilangan anaknya. Untuk itu, kamu harus kuatkan mentalmu, supaya bisa menenangkan adikmu. Dia sangat membutuhkan semangat darimu. Kalau kamu seperti ini, Laras malah akan semakin sedih. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bukannya kalian kembali ke rumah itu, hanya untuk mengambil surat-surat? Terus kenapa malah menjadi seperti ini? Aiman yang dari tadi penasaran, malah membuat Bayu kembali teringat akan kejadian itu. Dia menceritakan secara detail kepada sang sahabat, yang membuatnya benar-benar syok
sampai beristighfar berulang-ulang kali. Sungguh malang sekali nasib Laras. Sudah dihina oleh sang mertua, diselingkuhi oleh suaminya. Dan sekarang, harus menyaksikan kejadian tak pantas itu. Sampai-sampai sang mertualah, penyebab hilangnya nyawa cucunya sendiri. Emosi Bayu kembali meronta-ronta. Tak terima atas meninggalnya keponakan, dia langsung mengepalkan kedua tangan. Dengan tatapan penuh kebencian terhadap keluarga Jeffrey. Aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Jika darah dibalas dengan darah, maka nyawa pun harus dibayar dengan nyawa. Aku tidak akan pernah ikhlas, jika mereka masih bisa tersenyum di atas penderitaanku. Ya, aku akan balaskan dendam ponakanku, untuk melenyapkan nenek-nenek peot itu. Tekad Bayu penuh amarah. Ketika Bayu ingin pergi, menemui keluarga Jeffrey. Aiman langsung menahannya kembali, dan terus menasihati layaknya seorang adik pada kakaknya. Buka matamu lebar-lebar, Bay. Kalau kamu membalaskan semua dendam itu, apakah kamu yakin, anak yang ada di kandungan Laras bisa kembali lagi? Enggak, kan? Terus kenapa kamu malah mengikuti hawa nafsu Saiton? Kalau sampai kamu melakukan itu, bagaimana nasib istrimu? Di sini Bayu berpikir keras. Sampai akhirnya, dia meminta maaf kepada Aiman. Atas sifatnya yang buruk. Beruntung sekali pria itu, memiliki sahabat yang bisa menyadarkannya. Dan tidak pernah meninggalkan ketika keadaan susah seperti ini. Disitulah, Bayu baru menyadari artinya persahabatan, yang sudah seperti keluarga sendiri. Tanpa membedakan kasta mereka. Tahu sendiri, Aiman merupakan seorang duda tampan, yang bergelimang harta. Tetapi begitu rendah hati, tanpa menyombongkan apa yang dia punya. Tidak seperti keluarga Jeffrey. Orang berada, cuma terlalu sombong, angkuh. Juga menatap rendah, orang yang tidak terlahir dari orang kaya. Sorenya, Laras sudah dipindahkan ke kamar, yang sama dengan langit. Kiara sampai syok, saat melihat keadaan sang adik ipar yang sangat menyedihkan. Langit sendiri merasa sedih, karena kehilangan sang adik yang sudah dinantikan kehadirannya. Namun kembali lagi, anak kecil itu berusaha menerima keadaan yang sebenarnya. Aiman hanya menceritakan, jika Laras mengalami kecelakaan kepada Langit. Tanpa membuat anak yang masih polos itu, mengetahui tentang cerita yang sesungguhnya. Sementara Kiara sudah tahu dari Bayu, tentang nasib malang yang menimpa adik kecilnya itu. Dia sangat sedih atas kejadian itu. Seandainya tadi ikut, mungkin Laras akan baik-baik saja. Begitulah pikir sang kakak ipar. Bayu sendiri, langsung mengurus pemakaman sang ponakan. Serta menguburkannya di dekat makam keluarga, sebelum matahari tenggelam. Tak lama, Laras pun tersadar. Dia refleks membuka mata dan meraba perutnya, yang masih sama. Tetapi sedikit kempes. Syukurlah, anakku masih ada. Aku kira. Dek. Kiara menatap lekat mata Laras dengan penuh kesedihan. Karena merasa kasihan, melihat reaksi sang adik ipar. Yang masih mengharapkan kehadiran anak itu. Kak Kiara, kakak kenapa nangis? Aku gak apa-apa kok. Ini aku sehat, anakku juga sehat kok. Jadi kenapa kakak sedih? Tangan Kiara menggenggam tangan Laras begitu erat, membuatnya merasa bingung. Dia menoleh ke arah langit, yang menatap sedih, juga Aiman. Wajah mereka terlihat tidak senang, bahkan tidak bersemangat. Kalian kenapa sih melihatku seperti itu? Di mana Kak Bayu? Kak? Kenapa Kak Bayu tidak ada di sini? Jangan bilang dia menemui Mas Jeffrey. Kalau begitu, aku harus ke sana. Aku tidak mau kakakku kenapa-kenapa. Aku harus. Cukup, Dek. Lihat kakak baik-baik. Saat ini kamu masih sangat lemah. Kamu baru saja melakukan operasi kecil, Kak, karena anakmu. Kiara menghentikan kalimatnya sejenak. Sambil menetralkan perasaan, yang sangat begitu sakit. Rasanya dia tidak sanggup memberitahu itu, tetapi tidak ada cara lain. Anakku? Operasi kecil? Emang maksudnya gimana, Kak? Ini anakku masih ada di perut kok. Kenapa kakak khawatir? Ada apa sebenarnya sih? Laras bertanya-tanya lantaran merasa bingung. Akan sikap kakak iparnya, yang selalu membuatnya penasaran.
Dengan satu tarikan napas, Kiara memberanikan diri untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi pada bayi yang ada di dalam kandungan Laras. Dek, kakak minta maaf. Anak yang ada di kandunganmu sudah tiada. Dia sudah diambil oleh Tuhan. Karena benturan yang cukup keras, kamu mengalami keguguran. Itu artinya, di dalam perutmu, sudah tidak ada lagi adiknya Langit. Mungkin beberapa hari ke depan, perutmu akan kembali rata seperti semula. Dek. Air mata Laras langsung berurai. Dia tak percaya, sang anak telah tiada. Matanya menoleh ke arah Haiman, juga Langit yang masih setia menatapnya. Apa yang Bibi bilang itu benar, Bu. Adek sudah di pangkuan Allah, tapi Ibu tenang aja. Kata Oma Iman, walaupun tidak ada adek, masih ada Langit yang akan membuat Ibu bahagia. Langit janji. Setelah mendengar ucapan Langit, Laras baru percaya. Jika apa yang dia takutkan telah terjadi. Matanya kembali menatap Kiara. Di mana Kak Bayu? Di dia. Aku di sini. Mereka benar, Dek. Anakmu sudah tiada. Kakak baru selesai memakamkannya, karena hari sudah mulai sore. Tidak baik jika ditunda, apalagi dokter bilang. Tidak tahu kapan kamu akan terbangun. Maafkan kakak, kakak sudah lalai dalam menjagamu dan anakmu. Hati sang adik begitu hancur. Ketika mengetahui, buah hati yang selama ini dibawa kemana-mana sudah tiada. Kiara yang tidak kuat melihat Laras terdiam, langsung memeluknya. Sehingga isak tangis menggema di ruangan itu. Tak tega mendengar Laras menangis. Bayu memberikan nasihat untuk sang adik, supaya bisa terus kuat dan ikhlas, menerima ujian yang sangat berat ini. Bersambung.